kecil. Nah, kakak mau nyanyi lagu wajib dulu. Ayo semua berdiri. Semangat. Aduh. Lagu si kecil. Tahu semua toh? Oke. Lihat panas, buka berseri dulu. Ya. Ganda Pancasila, akulah berhubung, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, semua duduk. Nah, ibu mau bertanya dulu. Coba sama perhatikan slide yang di papan, di depan, di papan ya. Coba semua ibu kasih waktu 2 menit. Perhatian ke depan. Mengatur kok? Coba anak bisa perhatian ke ibu, kamu mau bertanya siapa? Ya? Oke. Nah, kemudian anak-anak ibu mau tanya, anak-anak sudah pernah lihat kalkulator? Sudah pernah pegang? Sudah pernah gunakan? Kalau chatbook, itu yang ke mana? Ibu justru tahu. Ibu tanya tapi ibu juga lupa. Itu yang ke mana? Ya, ada yang bilang di laptop, komputer, apa lagi? Ya? Oke. Oh. Kira-kira apa yang membedakan dari ini kalkulator dan chatbook? Toh? Apa saya? Chatbook. Wih, ibu belum ajarkan mesin cerdas dan non cerdas, bisa bilang. Nah, kalau kalkulator itu anak-anak gunakannya seperti apa? Pegang. Oke, kalau chatbook? Oh begitu, sudah ada yang pernah coba? Ada yang mau handphone? Oke, nanti kapan coba ya. Kemudian, oh iya itu berarti itu salah satu pengalaman anak-anak menggunakan perangkat apa? Kan yang ini laptop, Chromebook, apalagi tadi? Smartphone atau handphone, apalagi yang anak tahu? Nah, komputer, apalagi? Itu semua termasuk perangkat apa? Digital, oke. Kata ice breaking dulu, mau tidak? Kalau begitu semua berdiri supaya kata ice breaking baru kata ke pembelajaran. Ini ice breaking ini goyang kewek-kewek. Oke, coba bergeser sedikit supaya lebih bebas. Ayo goyang. Nah,
Coba. Coba, Octavianus coba. Dapat berpikir, belajar, memahami Nah, dan cara mandiri berdasarkan data dan pengalaman. ya. Dengan cara Oke, good. Tepuk tangan dulu buat Nino Octavianus. Nah, ini yang dinamakan dengan mesin cerdas ya. Komputer, handphone, apalagi yang anak kira-kira tahu. Coba dipikir-pikir, apalagi mesin cerdas nih yang bisa memudahkan ketemu pekerjaan. Kalau mesin ketik, itu dia masuk cerdas atau non-cerdas? Iya. Coba, betul. Coba cari di Google. Ini kapan sudah menggunakan perangkat-perangkat digital cerdas? Ayo. Coba, mesin ketik itu masuk dalam non-cerdas atau cerdas? Ya, betul di situ cerdas. Mesin ketik. Super melihat mesin ketik belum? Nah, zaman dulu itu orang menggunakan mesin ketik, toh? Apa kira-kira? Coba belajar cari tahu sendiri. Ya, dia masuk dalam non-cerdas. Kenapa dia masuk dalam non-cerdas? Dia mengikuti perintah manusia. Oke, mari kita lihat di sini lagi. Kira-kira contoh mesin cerdas itu apa? Oh, ini mesin cerdas. Sekarang kita ke mesin non-cerdas. Nanti baru disertai contohnya masing-masing. Oke, siapa yang mau baca kasih ibu ini? Kasih ketemu semua. Ayo. Mesin non-cerdas. Silakan Abigail. Baca Su. Ayo. Yo. Silakan Octavianus. Mesin non-cerdas. Mesin non-cerdas adalah perangkat yang hanya menjalankan instruksi yang telah diprogram sebelumnya, tidak memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, atau membuat keputusan. Mesin ini bekerja dengan mengikuti perintah, tetapi dari sempurna tanpa adanya kemampuan analisis atau adaptasi terhadap situasi baru. Jadi tadi Su bisa membedakan perbedaan apa mesin cerdas dan non-cerdas. Kalau mesin cerdas apa tadi? Dia bisa belajar, mengambil keputusan. Kalau ini apa? Dia mengikuti perintah apa? Instruksi dari kita, dari manusia, baru dia bisa bekerja. Dia tidak mampu belajar, tidak mampu beradaptasi, dan tidak bisa mengambil keputusan. Seperti tadi contoh mesin ketik, ya toh? Ya Bang Hans tadi ya, kalau ketik sampai dari bengkok toh. Oke, mari kita lihat yang contoh-contoh mesin
Video pertama, ada seorang ibu yang sedang mesin cerdas. Perhatikan video berikut ini. Video pertama, ada seorang ibu yang sedang membersihkan rumah menggunakan vakum cleaner. Anak-anak pernah melihat vakum cleaner? Video kedua, ada yang namanya robot vakum. Lihatlah robot vakum ini bisa membersihkan lantai dengan otomatis tanpa digerakkan oleh manusia. Hebat kan? Vakum cleaner tidak bisa bergerak dan membersihkan lantai sendiri. Ia bahkan tidak bisa menghindari kaki meja atau benda-benda lain yang ada di depannya. Maka anak-anak, vakum cleaner ini disebut sebagai mesin non cerdas. Anak-anak tahu tidak apa itu mesin non cerdas? Mesin non cerdas adalah mesin yang hanya menjalankan perintah berdasarkan program tetap dan tidak memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, atau membuat keputusan. Sedangkan robot vakum bisa bergerak dan membersihkan lantai sendiri. Bahkan ia bisa menghindari kaki meja atau benda-benda lain yang ada di depannya. Robot vakum dikategorikan sebagai mesin cerdas. Tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan mesin cerdas? Mesin cerdas adalah mesin yang bisa berpikir dan belajar dari pengalaman, lalu menyesuaikan diri dengan situasi baru tanpa harus selalu diatur oleh manusia. Sebuah mesin dapat dikategorikan cerdas jika ia memiliki kemampuan untuk pertama, belajar dari pengalaman, tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali. Yang kedua, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Dan yang terakhir, dapat membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, mari kita bandingkan mesin cerdas dan mesin non cerdas dari aspek cara kerja. Mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Sedangkan mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Kemudian dari aspek adaptasi, mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Sedangkan mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Kemudian dari aspek pengambilan keputusan, mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Sedangkan mesin non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Nah, mari kita kategorikan benda-benda berikut ini. Pertama, kipas angin. Anak-anak pernah kan memakai kipas angin? Nah, kipas angin ini hanya bisa menyala ketika menekan tombol atau mengatur kecepatannya. Kemudian, kipas angin tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Saat ruangan panas atau dingin, kipas angin tetap berputar sesuai kecepatan yang kita pilih. Selain itu, kipas angin tidak bisa membuat keputusan sendiri karena kipas angin hanya mengikuti tombol yang ditekan oleh pengguna. Maka kipas angin merupakan mesin non cerdas. Beda halnya dengan Google Maps. Anak-anak sering kan menggunakan Google Maps? Google Maps dapat mengenali rute yang sering digunakan penggunanya dan menyarankan jalan tersebut di waktu yang sama. Google Maps belajar dari pengalaman. Jika ada kemacetan atau kecelakaan di jalan, Google Maps langsung menampilkan jalur alternatif yang lebih cepat. Google Maps dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang terakhir, Google Maps menggunakan data lalu lintas secara real time.
untuk menentukan estimasi waktu tempuh dan pilihan rute terbaik. Google Maps dapat membuat keputusan berdasarkan data. Oleh karena itu, Google Maps disebut dengan mesin cerdas. Sudah paham belum perbedaan dari mesin cerdas dan mesin cerdas? Sudah belum? Mari kita kategorikan bersama mesin-mesin di bawah ini. Pertama ada kipas angin. Kipas angin merupakan mesin non cerdas. Yang kedua ada vacuum cleaner. Vacuum cleaner merupakan mesin non cerdas. Yang ketiga ada Google Maps. Google Maps merupakan mesin cerdas. Keempat ada kalkulator. Kalkulator ini merupakan mesin non cerdas. ChatGPT. Kelima ada ChatGPT. ChatGPT merupakan mesin cerdas. Keenam ada blender. Blender merupakan mesin non cerdas. Dan terakhir ada robot vacuum. Robot vacuum merupakan mesin cerdas. Anak-anak sudah paham kan? Sudah? Oke. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Oke, jadi dari Ibu punya penyampaian materi, kemudian video yang Ibu sudah kasih, betul sudah paham? Atau ada yang mau bertanya? Atau masih gelap? Atau masih kabur? Ya? Sudah. Oke, berarti Ibu bisa bagi tugas kelompok. Bisa. Oke.
sudah ingat pembelajaran hari toh? Kesimpulannya sudah tadi toh? Oke, berarti dengan kesimpulan tadi berarti selesai sudah pembelajaran kita untuk hari ini. Nanti minggu berikutnya kita akan belajar tentang coding lagi. Kita akan kenal tentang kecerdasan AI yang berikut ya. Oke? Masih semangat? Masih mau ice breaking satu kali? Oke, sebelum kita berdoa, ice breaking apa? Supaya ibu bantu cari di sini. Ayo, ini ibu kasih kebebasan untuk anak-anak di ice breaking. Apa? Ya, apa Jocelyn? Jangan kewek-kewek lain. Kewek-kewek bukan kawet-kawet. Apa kawet-kawet?